Halo para lilike, sekarang saya ngajak lilike pergi ke supermarket. Ini supermarketnya jaraknya dekat kolik dari rumah, hanya sekitar 5 menitan kalau jalan kaki. Sekarang saya mau cari gula palem dulu. Biasanya ada kok di sebelah sini. Di mana ya? Kok nggak kelihatan ya? Aduh, padahal penting banget itu gula nilik. Saya tanya dulu ke itulah mbaknya yang jaga ya. Nggak ada kok mbak. Kemana sih ini gula palem? Nggak ada babar blas nggak kelihatan. Oh alah, batal ini bikin kue lah. Udah lek, cari yang lain dulu ya. Saya mau cari margarin dulu. Nih banyak mereknya di sini ya. Walaupun ini supermarketnya nggak terlalu besar, tapi beragam barang lengkap lik, kecuali sayuran. Karena di belakang situ juga ada pasar basahnya sebenarnya. Ini di deretan mie ada soun, sebelah kiri tadi itu ada Indomie, mie sedap praketek ya. Terus sekarang saya mau OTW ke rak coklat. Saya mau mencari choco chip karena selain membutuhkan gula palem, saya juga perlu choco chip lik. Tapi zaman dan ragu di sini ada dan ternyata enggak ada ketone ya. Mana sih? Saya cuma lihat share stok di sini. Walah, baul. Enggak ada tuh ya. Bentar ke sebelah sini bagian roti. Iya tetap enggak ada. Gimana orang sebelah situ aja enggak ada, apalagi bagian roti nek. Enggak ada, lik. Gimana tuh ya? Dicek sekali lagi ya. Pancen enggak ada. Betul-betul cuma seres-seres stok tuh. Oke. Ya udahlah kalau nggak ada mau digimanain lagi. Sekarang kita lihat-lihat ke bagian luar elik. Ini saya berada di Taras ya, Taman Raya Square, sekitar 5 menitan kalau jalan kaki dari rumah. Saya pakai motor ini di sebelah kanan kiri itu pasar second lik, dan yang akan kita lewati ini atau ruko-ruko ataupun kios-kios itu isinya baju-baju, ada celana, ada spray, ada tas-tas. Tapi yang sebelah sini yang akan kita lewati dulu ini kebanyakan baju-baju sama spray ya, korden. Ini satu baju kadang ada yang 5.000, 10.000, ada yang 70.000. Kalau yang mereknya bagus bisa 100.000. Tapi kalau saya belinya di sini ya yang harganya 20.000, 30.000, termasuk baju yang saya pakai hari ini, Lik. Second beli di sini. Tuh ya, ini berhubung saya kesininya masih pagi, jadi masih pada tutup. Ini buka ke rata-rata jam 2 sore, Lik. Tuh kalian di depan situ tuh, dan di luar sana itu jalan utamanya. Itu jalan utama dari arah Batam Center mau menuju ke bandara, tapi yang jalan dalam ya Lik ya, yang kawasan perumahan. Kalau yang luar nggak kelihatan dari sini, tapi nggak jauh juga itu. Terus ini yang sisi lainnya, ini pasar secondnya kebanyakan isinya tas-tas, koper-koper ya Lik ya, baik kanan baik kiri. Ini isinya tas, koper, piring, panci. Di sini banyak. Dan harganya ya tetap murah-murah saja sih, nggak mahal-mahal. Kalau Lilike besok mau ke Batam, silahkan. Kalau mau cari barang-barang second yang berkualitas, yang bermerek bagus, silahkan datang ke sini. Ini kalau yang sebelah kanan biasanya harganya mantan murah. Tapi kalau yang sebelah kiri, yang ruko-ruko ini juga second Lik. Tapi saya nggak pernah ke situ karena itu harganya bisa 400-500 ribu. Ya second itu baru ini bisa 2 juta, 3 juta. Entah barang apa. Sekarang kita OTW pulang saja lah Lik. Nanti choco chipnya akan saya ganti bahan yang lain saja. Tuh masih pada tutup ya. Oh ya, yang sebelah kiri ini adalah pasar basah Lik. Ada kangkung, bayam, toge ada di situ semua. Akhirnya Lik sampai rumah juga ya. Tadi yang saya cari gula palem akhirnya ketemu. Niki Lik belanjaan saya hari ini ya. Nih gula palem 7.500. Ini margarinnya saya salah beli, harusnya yang ada tulisannya Royal. Ini nggak ada, tapi yang tulisannya Royal kayaknya tadi juga kosong ya. Terus terigu segini saja habis 27.000. Berikutnya saya perlu timbangan. Resep hari ini Lik, saya akan menggunakan
timbangan ya, nggak apa-apa ya. Nanti Lilike bisa ilmu kira-kira saja kalau terigu 1 sendok makan itu kurang lebihnya sebanyak 10 gram. Oke? Terus nanti saya juga perlu menggunakan tepung jagung bin maizena kalau 1 sendok makan sekitar 15 graman. Itu aja ya prinsipnya ya. Berikutnya saya juga perlu, aduh si teles ini menggunakan baskom. Yang pertama akan saya timbang adalah gula nelik, gula palem saya perlu sebanyak 80 gram. Bentar kayak gini ya biar kelihatan ya. Gula palem 80 gram. 70, 80, 80. Dah 80. Terus saya juga perlu menambahkan gula pasir, gula pasirnya sebanyak 20 gram. Artinya total gulanya adalah 1 on. Putah. Alah, kelebihan sedikit, nggak apa-apa lah ya, kelebihan sedikit ya. Terus gulanya saya suntak dulu ke dalam baskom, Dah. Sekarang saya akan menimbang margarin. Margarinnya sebanyak 100 gram, setengah bungkus ya. Biar nggak semua kena margarin, saya alasi dengan kertas roti ya, ini kita perlu sebanyak 1 on. Ini kalau Lilike di rumah nggak ada timbangan, gunakan margarinnya sebanyak setengah bungkus, kebanyakan lagi ini, tapi nggak apa-apa lah, kebanyakan sedikit ya. Terus ini disuntak lagi ke dalam baskom. Terus saya juga akan menambahkan 1 butir telur ini. 1 butir aja ya, nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau kebanyakan Lilike ngamuk. Kecemplung. Dah. Ini terus diublek-ublek ya. Ublek-ubleknya sampai gula pasirnya larut. Semisal Lilike di rumah nanti nggak punya gula palem, silahkan gunakan saja gula Jawa, bukan gula merah ya. Gulanya yang digunakan, gula merahnya itu sekitar setengah on, 50 gram. Terus disisir-sisir. Terus gula pasirnya ditambah porsinya ya. Kalau tadi kan cuma 20 gram, ditambah lagi 30 gram, jadi totalnya 100 gram tetap. Gula pasir 50 gram, gula Jawanya 50 gram. Ini kelihatannya sudah mulai larut, tapi belum pada cair gula pasirnya ya. Tapi nggak apa-apa lah, dah ini seperti ini saja dulu, akan saya cuekin. Genjus dah. Terus sekarang saya akan nimbang lagi. Saya akan nimbang terigu, Terigu yang akan saya gunakan sebanyak 200 gram bin 2 on. Kalau menggunakan sendok kurang lebihnya sebanyak 20 sendok makan. Tapi kalau Lilike ngukurnya ngaclak begitu ya, sekitar 17 sendok makan saja nggak apa-apa, Mandan banyak ini tepungnya ya, 2 on. Pas. Itu ya, pas 2 on, nggak kelebihan lagi. Ini langsung saya suntek, saya jadikan satu dengan gulane. Kemudian saya juga perlu tepung maizena. Ini tepung maizenane kalau ditimbang sebanyak 15 gram, tapi saya nggak menggunakan timbangan, langsung saja menggunakan sendok sebanyak 1 sendok full. Di sini saya juga perlu baking powder. Baking powdernya sebanyak setengah sendok teh. Kecemplung pun nggih. Selain baking powder, saya juga perlu soda kue, Soda kuenya juga sebanyak setengah sendok teh. Bentar, saya ambil dulu. Sabar. Nah, kurang lebihnya segitu. Kalau kebanyakan ya kapok. Enggak lah, pas ya, setengah sendok teh. Soda kue, Pun selanjutnya ini diublek-ublek sampai rata ya. Saya ngublek-ngubleknya akan menggunakan ini saja, Kalau menggunakan whisketone mandan susah ya. Oh iya, ini nanti kita masih perlu 1 bahan lagi, Bahannya tadi saya cari di supermarket nggak ada ya. Di supermarket tadi itu saya mencari juga choco chip, tapi nggak ada. Jadi ini nanti saya akan menggantinya dengan cooking coklat yang saya rajang lembut ya. Ini diublek-ublek dulu. Sapi itu nggak ditambah air saja biar gampang ngulai ini. Jangan, jangan ditambah air, begini saja ya.
Pokoknya ini bisa rata. Tenang saja, soal lama apa cepet tergantung tenaganya Lilike ya. Kalau mandan klemak-klemek, alon-alon begitu ya mandan lama. Tapi kalau mandan cekas, ya mandan cepet. Walaupun mandan angel ya, ini harusnya menggunakan tangan paling gampang, Lik. Nah, kalau sudah tercampur rata, ini anggap saja sudah tercampur rata ya, Lik ya. Sekarang saya akan ngirisi dark cooking coklat ya sebagai pengganti choco chip. Langsung siapkan talenan, ambil coklat, terus ini dirajang ya. Iyalah angelik, keras sekali, Dah, ini udah dirajang. Punya saya boleh ngerajangi mandan kasar, Lik, sebesar-besar ini ya. Nggak apa-apa, nanti kalau Liliknya menggunakan choco chip akan lebih bagus hasilnya. Terus kemudian ini langsung kita lebokkan ke dalam baskom. Uplek-uplek diratakan ya, Lik ya. Wis, Lik, ini udah carup semua ya. Coklatnya sama adonannya. Sekarang ini akan saya bentuk dan membentuknya menggunakan tangan bela ya. Dan ini tangannya nanti nggak saya sarungi. Sarungnya udah habis. Ambil loyang ya, Lik ya. Nah, sekarang kita mulai membentuk. Ini bentuknya usahakan jangan terlalu besar, Lik, karena kan di sini kita menggunakan ada itu apa? Baking powder, soda kue ya. Cukup ukurannya mandan kecil-kecil saja. Ini nanti juga kalau di oven itu akan besar. Dah segini ya. Ini kalau menggunakan choco chip akan lebih cantik, Lik. Tapi tenang saja, saya pasti nanti punya ide. Walaupun nggak punya choco chip, saya masih punya ide yang lain supaya panganannya tetap endol ya. Dalam proses sebelum mengoven, Lik ya, sebenarnya ada dua pilihan yang bisa Lilike lakukan. Pertama, setelah dibentuk-bentuk begini langsung dipanggang, boleh ya. Terus yang satu lagi, setelah dibentuk-bentuk itu Lilike bisa meletakkan adonannya ke dalam kulkas. Tapi dalam posisi sudah dibentuk, nggih, itu dibiarkan di kulkas kurang lebih selama 1 jaman, Lik. Dan setelah itu baru dipanggang. Itu kalau yang dimasukkan ke kulkas dulu hasilnya akan lebih, apa sih istilahnya, lebih merekah ya. Dan kemungkinan besar nanti saya juga akan melakukan dua cara itu. Jadi Lilike bisa membandingkan mana yang menurut Lilike bagus ya. Tapi yang jelas kalau dimasukkan ke kulkas dulu prosesnya jadi mandan lama. Gitu kan? Tuh, Lik, udah jadi ya dibentuknya. Ini satu loyang saya menaruh 12 biji saja karena percayalah nanti ini bakal mengembang ya. Oh iya, seperti janji saya tadi, Lik, saya akan menambahkan ini ya biar kelihatan cantik lah, nggak pucet begini ya. Ini kan polos banget kok. Saya akan menambahkan coklat stone. Ini mirip-mirip kayak watu modelnya. Bentar ya. Ini sebenarnya ya coklat juga, Lik, nggak ada bedanya. Cuman bentuknya mirip kayak watu. Tuh, nggih. Mirip sekali dengan batu. Ini sebungkusnya kalau di Batam 13.000, nggak mahal enggak kok. Tapi saya nggak tahu nih nanti kalau dipanggang apakah batu coklatnya ini akan meleleh atau enggak. Nggak ngerti saya. Ya kita lihat saja nanti. Cantik tuh ya, Lik. Kok di situ semua warnanya oranye sih. Nah, Lik, sudah diberi batu coklat ya. Sekarang ini langsung akan saya panggang. Panggangnya, Lik, ini akan di suhu 180 menggunakan api bawah. Terus akan saya panggang selama 30 menit maksimal ya, paling cepat 25 menit. Lik, sekarang kita tinggal membentuk yang ini, terus kemudian kita taruh kulkas dulu ya. Nanti Lilike bisa membandingkan hasil yang dimasukkan kulkas dulu sama yang enggak. Tapi kalau dimasukkan kulkas, Lik, ini bagusnya dilebokkan di kulkas selama 1 jam. Tapi ingat, sudah dibentuk baru dimasukkan ke kulkas ya. Jangan dimasukkan ke kulkas baru dibentuk, beda hasilnya. Nah, Lik, ini setelah matang ya, bukan hanya yang ini, tapi ada juga yang matang. Ya, menurut Lilike bedanya di mana ya? Kalau secara penampakan, kalau menurut saya ini yang versi tadi langsung dipanggang tanpa ditaruh di kulkas dulu. Tuh, modelnya begini, mandan pipih ya, terus kemudian mandan gepeng, terus apalagi ya? Secara penampakan sih begitu saja. Terus kalau ringan juga,
Kemudian yang ini ini bentuknya lebih tinggi sedikit ya. Terus ringannya ini terasa lebih ringan. Ini yang di kulkas ya, dimasukkan kulkas dulu. Untuk sementara baru itu. Kalau kita lihat bagian dalamnya seperti apa, coba kita buka ya. Kita buka. Tuh, bagian dalamnya seperti ini. Ini yang dimasukkan dulu ke dalam kulkas. Terus kita cek yang tidak masuk di kulkas seperti apa. Oh, menurut saya, kembangannya lebih banyak ini ya, yang dimasukkan ke dalam kulkas dulu tuh ya. Growong-growongnya lebih besar-besar. Ini juga growong-growong tapi lebih kecil-kecil growong-growongannya. Itu menurut saya. Menurut Lilike bagaimana? Ini yang nggak dimasukkan kulkas dulu, Lik. Renyah. Terus teksturnya mandan kering. Bisa jadi ini karena saya terlalu lama memanggangnya ya. Jadi saya memanggangnya tadi 30 menit. Kalau pengen yang mantap-mantap basah mungkin sekitar 25 menitan udah cukup. Wanginya endul banget dari menteganya. Dan yang ini, Lik, adalah yang dimasukkan kulkas dulu ya. Ini lebih kering, lebih kering ini. Padahal masaknya sama ya, 30 menitan di oven. Ini lebih kering. Kalau enaknya ya sama saja. Jadi menurut saya, baik yang nggak di kulkas ataupun yang di kulkas, enaknya sama. Jadi malah kalau disuruh memilih, saya lebih memilih yang nggak dimasukkan kulkas karena secara waktu lebih efisien. Ngimpen anaknya bingung tidak mau mandi dulu, udah sore, sudah hampir jam 5 sore. Ngimpen salam oblak-oblak, cus.